Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui seluruh pikiranmu, kiranya senantiasa menyertaimu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita diberikan kesempatan yang luar biasa ini, kita boleh bersekutu kembali dalam sukacita, mensyukuri keselamatan dan kesempatan yang begitu kecil dari Tuhan. Kita diberikan firman Tuhan melalui Matius 27 ayat 1 hingga 10. Firman Tuhan dikatakan, ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu Dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Judas yang menyerahkan Dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah dia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seseorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mencari nafkah demi keluarga sudah menjadi tuntutan hidup yang tersendiri yang harus dihadapi oleh semua laki-laki, apalagi masa ini. Karena laki-laki adalah kepala keluarga. Tak heran bila mereka berangkat pagi dan pulang sore, pulang malam demi mengais rezeki. Persaingan yang semakin ketat ditambahkan lagi dengan semakin banyaknya kebutuhan yang memaksa banyak laki-laki cenderung melupakan segalanya demi mengumpulkan materi guna membangun keluarga bersama seorang wanita yang dia cintai dan juga anak-anaknya. Itulah yang jadi alasan mengapa banyak laki-laki harus memilih untuk bekerja keras siang dan malam walau meninggalkan anak dan istrinya. Seakan-akan dia lebih mengasihi uang daripada keluarganya.
Itulah alasan sehingga banyak laki-laki harus memilih bekerja siang keras dan malam keras untuk mendapatkan lembaran rupiah demi membahagiakan keluarga. Salahkah mereka dengan memilih memberikan porsi yang lebih pada pekerjaan daripada keluarga dan pasangan? Benarkah bahwa dengan menimbun banyak materi demi masa depan yang lebih baik akan secara otomatis mendatangkan kebahagiaan bagimu dan bagi keluarga nantinya? Layak memang cerita itu. Cerita itu sudah biasa kita dengarkan. Banyaknya materi tidak pernah menjamin kebahagiaan secara instan. Banyaknya uang yang ada di dalam tabungan kita tidak serta-merta menjamin kita bahagia. Enggak sekarang tak seorang pun orang tua yang menginginkan nama anaknya si Judas. Judas adalah salah satu nama yang paling tidak disukai di dalam Alkitab. Ada banyak nama, Yohanes, ada Paulus, ada juga Joshua dan lain sebagainya. Tetapi hingga saat ini belum ada nama Judas. Yang kita rasa betapa sulitnya orang tua membuat nama tersebut. Apalagi sering dibekali, diembel-embelkan lagi dengan nama pengkhianat. Biasanya Judas itu dalam film sering disebut dengan tokoh antagonis. Semua penonton tidak ada yang menyukai dia. Apalagi dengan aksinya, aksi bunuh diri yang menggambarkan kematian nurani. Kematian dan kebutaan dan ketulian untuk melihat dan mendengar suara kebenaran. Apalagi gunanya bersama-sama setiap hari makan dan minum bercanda ria, tetapi pada akhirnya harus menikam dari belakang. Hanya dengan uang 30 keping perak, akhirnya harus mengkhianati, berkhianat kepada Yesus yang dia katakan gurunya, juru selamatnya. Dan ingat, nama itu takkan pernah lepas dari pikiran kita semua, mengingat sepanjang pengkhianatan Judas pada Yesus sang guru. Dan mungkin inilah alasannya dia yang menggunakan nama Judas selain saudara Yesus sulit ditemukan. Sikap berkhianat itu dianggap melebihi kejahatan apapun di dunia ini. Sebab nama pengkhianat itu disematkan kepada orang-orang yang bersalah, orang yang tidak bisa memegang kepercayaan, orang yang suka merusak hubungan yang baik, merusak kepercayaan seseorang. Dianggap kejahatan yang paling jahat karena menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Ada persekongkolan. Dia tahu bahwa Yesus itu bukan orang yang baru baginya. Dia sudah mengenal Yesus selama dia terpilih menjadi murid. Dia banyak mendengar ajaran dan bimbingan, pembekalan dari Yesus, gurunya. Tetapi sadisnya, walaupun dia menganggap bahwa Yesus adalah yang mengajari, yang membimbingnya ke jalan yang benar, dia mampu mengkhianati gurunya. Dia mengkhianati tokoh yang dia mimpikan selama ini hanya karena uang. Dia tega menjual Yesus hanya karena harta dunianya. Dia mengkhianati gurunya hanya karena dia lebih suka dengan uangnya. Tak salah lagi dengan umpama falsafah orang Batak yang bilang, Pak di manuk patu reng-reng, merara mata bida hepek. Iblis telah merusak hati Judas. Sebenarnya rencana jahat ini sudah diketahui oleh Yesus, dan Yesus sudah berulang kali mengingatkan mereka melalui pembekalan kepada murid-muridnya.
Ada juga kata hikmat yang bilang begini, dalam setumpuk uang tersimpan 1000 angan, dalam setumpuk rezeki tersimpan 1000 kebahagiaan. Engkau boleh memilih uang dan engkau juga boleh memilih rezeki, tetapi engkau tidak bisa memaksakan uang dan memaksakan rezeki. Apalagi karena uang, engkau harus menghilangkan harga diri, menghilangkan kasih sayang. Yesus juga katakan, sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Itu Lukas 22:22. Yesus juga telah mengingatkan resiko bagi orang-orang yang berkhianat kepadanya. Resiko yang dihadapi bila berkhianat kepada Tuhan. Nasihat ini telah menjadi pembekalan yang akan dihadapi oleh orang yang berkhianat kepada Yesus di hadapan semua murid ketika itu. Tetapi memang begitulah fakta hidup itu. Ketika bersama dekat begitu baik, teman baik, tetapi di belakang beda hatinya, di belakang menikam. Ketika masih ada yang mau diharapkan, ya kau sahabat baikku. Tetapi ketika yang diharapkan tidak ada lagi, kita dibuang begitu saja, tak ada harganya. Pengkhianatan Judas bahkan lebih jahat dari itu. Soal guru dalam kehidupan sehari-hari lah itu. Memang nyata, bila sudah mata dan pikiran kita sudah ditutupi nafsu, mana ada istilah teman, mana ada istilah sahabat, apalagi dipertemukan dengan uang, mana ada istilah sahabat, mana ada istilah kasih bila bertemu dengan masalah uang. Itulah alasannya Judas tidak mendengarkan nasihat dan pembekalan dari Yesus. Dia melangkah atas pikirannya sendiri, maka iblislah yang menjadi penuntunnya. Sehingga dia rela mengkhianati gurunya sendiri yang menjadi sumber kehidupannya. Seandainya dia mau mengingat dan menuruti pembekalan dari Yesus gurunya, mungkin ceritanya akan lain. Benar sekali dalam falsafah orang Batak yang menyatakan tinapul bulung si kupi, pinar saung bulung si ala, unang sumol sol di budi, dada si paingot naswada. Judas tidak sedikit pun mendengarkan nasihat Yesus sang guru, sehingga penyesalan muncul kemudian. Memang penyesalan tidak pernah datang di awal, dia datang selalu di akhir, setelah kejadian terjadi. Masalah yang besar ada di depan kita. Kita semua tentu pernah merasakan penyesalan dalam hidup. Entah mengenai pekerjaan hidup kita, entah mengenai keluarga, teman, atau hubungan. Masih banyak lagi alasannya untuk menyesal. Apakah penyesalan itu dapat membuat sesuatu menjadi lebih baik? Mungkin ya, mungkin tidak juga. Penyesalan itu bisa berubah dan berbuah supaya hidup kita lebih baik, tergantung setelah penyesalan itu kita mau berbuat apa, atau kita bertobat atau tidak. Ketika Judas tahu bahwa Yesus akan dihukum, dia memang menyesal. Namun penyesalannya tangadong bergunani. Silakan dilanjutkan dalam hati masing-masing. Itu tidak berguna, semuanya sudah terlambat. Andai saja dia mendengarkan sekali lagi, mungkin situasinya berbeda. Ia baru sadar setelah Yesus terhukum dan diseret untuk disalibkan. Walaupun itu adalah rencana ilahi, tetapi yang lebih menyakitkan adalah Judas mau diperdaya iblis untuk mengkhianati gurunya sendiri. Lalu dia mengembalikan uang suap itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua itu. Dan itu juga tidak berguna lagi.
Dan yang paling menyakitkan adalah ia mau diperdaya oleh iblis untuk mengkhianati gurunya. Lalu dia mengembalikan uang suap itu. Walau keluar dari mulutnya, aku telah berdosa karena menyerahkan darah yang tidak bersalah. Menyerahkan darah orang yang tidak bersalah itu sia-sia. Sebab Yesus telah ditangkap. Artinya juga bisa ditarik dengan banyaknya orang. Di samping telat sadar, banyak orang jika sudah salah, buntu pikirannya malah menempatkan kesalahan itu menjadi biang kerok, menjadikan orang lain menjadi biang kerok, menempatkan kesalahan kita sendiri menjadi beban orang lain. Orang lain pula disalahkan. Itu urusanmu sendiri. Cuci tangan seperti sikap imam-imam dan tua-tua itu. Dalam penyesalan ia mengembalikan uang darah yang diterimanya. Ada juga imam dan tua-tua yang seperti itu, yang seharusnya mereka mengklaim dirinya menjadi penjaga kekudusan Israel. Mampu menyatakan itu urusanmu. Makanya kita juga nanti demikian. Kalau sudah salah, sudah ada persoalan, itu urusanmu. Cuci tangan seperti imam-imam. Dalam penyesalan dia katakan seperti sikap Judas yang tidak bisa menenangkan diri bila sudah bersalah, langsung berlari menjauhkan diri dari Tuhan. Bunuh diri, mati semati-matinya. Bapak Ibu, itu yang terjadi dalam beberapa jemaat kita. Bila sudah ada tantangan, ada beban, ada masalah, makan semakin menjauhkan diri dari Tuhan, bersembunyi. Dia tidak datang menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan, bukan malah berdoa. Menyesal pada dasarnya baik. Menyesal berarti mengakui kesalahan diri. Namun bila penyesalan tidak dibarengi dengan pertobatan, tidak ada gunanya. Apalagi menjauhkan diri dari Tuhan. Semakin sesat, semakin gelap. Penyesalan tidak ada gunanya bila yang selama ini hidup kita tergantung kepada pikiran kita, tergantung kepada kemampuan dan kemauan kita. Berubahlah menjadi dikuasai oleh Tuhan. Penyesalan yang ada bagi Judas adalah hanya pada penyesalan, tidak diteruskan dengan pertobatan. Namun penyesalan tidak dilanjutkan dengan tindakan berubah atau berbuah kepada hal-hal yang baik. Apabila kita melakukan kesalahan, menyesal sajalah tidak cukup, bertobatlah. Bertobat artinya merubah diri dan arah hidup dari berbuat kesalahan menjadi melakukan yang benar, dari mengandalkan kekuatan sendiri menjadi mengandalkan Tuhan. Berarti perubahan yang diinginkan, pendek kata, imannya tergantung kepada Tuhan, hidupnya tergantung kepada kuasa Tuhan. Judas akalnya pendek, imannya, kedekatannya kepada Tuhan selama ini tidak terjamin, walau selama ini begitu dekat dan rajin belajar kepada Yesus. Hidupnya kandas, imannya dangkal. Dia malah memilih kematian. Kedekatan kepada seseorang tidak menjamin kepercayaannya kepada seseorang itu. Dia malah berkhianat kepada Yesus. Belakangan terjadi banyak sekali suami mengkhianati istrinya, atau sebaliknya, suami dan istrinya, anak-anaknya mengkhianati kasih sayang orang hanya karena uang atau materi.
Ada banyak orang tua yang menjual anaknya, menjual istrinya hanya karena uang. Kadangkala hubungan darah pun tidak berharga lagi karena mamon. Nyawa tidak ada nilainya karena lebih mencintai harta dan uang. Seharusnya jika ia sudah menyesali perbuatannya, dengan otomatis harus mengubah pola pikirnya, mengubah hidupnya. Karena penyesalan tidak berguna bila tidak dibarengi dengan pertobatan hati. Itu jugalah yang terjadi pada Judas masa kini. Dia sadar dia berdosa, tetapi tidak mampu mengubah hidupnya. Yang dia jalankan adalah pikiran dan kekuatannya sendiri, malah semakin jauh dari Tuhan. Pikirkan itu, apakah ada di antara kita? Ada di antara keluarga kita seperti itu? Beda dengan sikap Simon Petrus. Benar Petrus berdosa kepada Yesus, bahkan telah 3 kali menyangkal Yesus. Bila musuh itu sudah datang menghadang, dia bilang tidak mengenal Yesus. Dia salah, tetapi dia cepat sadar akan keberdosaannya. Dia sungguh menyesali dosanya. Bukan hanya menyesali, dia tunjukkan dengan mengubah sikap hidupnya. Dia menangis datang dan kejar Yesus. Dia buktikan perubahan hidup itu ketika Yesus mati. Dia kembali kepada persekutuan para murid, berdoa bersama, saling menguatkan. Artinya dia tidak menjauh, bahkan bunuh diri malahan. Begitu juga ketika ada berita tentang kebangkitan Yesus, dia yang pertama sekali berlari, mengingat janji Yesus. Dan bersama murid-murid yang lain, dia pergi ke Galilea, bertemu dengan Yesus, lalu dia mendapatkan kasih karunia itu. Dan tidak hanya di situ berhentinya Petrus. Dia masih ingat apa tugas dan tuntunan menjadi murid Tuhan Yesus. Dia memberitakan kabar baik, dan hingga ada firman kebenaran yang kita rasakan saat ini. Menjadi pewarta kebenaran itu. Ada beberapa inti yang boleh kita ambil dari nats ini. Yang pertama, celakalah orang yang mengkhianati Tuhan. Seperti halnya pernah terjadi kepada Judas Iskariot yang telah berkhianat kepada sang guru. Jangan pernah kita bayangkan, kita pikirkan bahwa hanya kepada Judas Iskariotlah resiko daripada pengkhianatan itu. Ada banyak orang yang jatuh kepada dosa dan celaka seperti yang dilakukan oleh Judas yang telah mengkhianati gurunya. Sehingga harus menjual Yesus karena harta duniawi dan mamon. Sehingga lebih mempermudah usaha orang-orang Yahudi dan imam-imam ahli Taurat untuk menyalibkan Yesus. Sekiranya jauhlah pengalaman dan karakter seperti itu dari kehidupan jemaat Kristus. Janganlah ada di antara kita menjadi orang yang berkhianat kepada Yesus, berkhianat kepada sesama, apalagi mengkhianati Tuhan kita. Jauhlah kiranya dari kehidupan kita yang lebih menginginkan uang daripada kasih. Kita tahu saat zaman belakangan ini sudah sangat sulit menemukan kasih yang benar. Dan ingatlah firman Tuhan yang menyatakan, celakalah orang yang berkhianat kepada Tuhan. Jauhlah dari kita kata-kata celaka, orang-orang yang celaka. Kiranya janganlah harta dan mamon itu lebih berharga dari Tuhan dalam kehidupan kita. Harta dan materi itu lebih penting, tetapi yang terutama
adalah memuliakan Tuhan, karena Tuhan sudah menyediakan bagi kita bukan hanya seharga 30 keping emas. Apapun kebutuhan hidup kita, Tuhan telah menyediakan segala sesuatunya yang baik bagi kita, apabila kita tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Dan Yesus pernah katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Itu tertulis dalam Matius 6 ayat 33 hingga 34. Kepergian Judas kepada para imam-imam kepala dan tua-tua menegaskan ada dua hal kepada kita sebagai pembaca pendengar firman Tuhan. Yang pertama, kematian Yesus terjadi karena pemufakatan jahat. Godam sibanna maut. Konspirasi persekongkolan antara Judas dan para imam kepala serta tua-tua Yahudi. Jadi ada kejahatan bersama untuk menghilangkan nyawa Yesus. Para imam kepala dan tua-tua adalah kaum elit dalam sistem agama Yahudi waktu itu. Publik tidak mungkin percaya jika hanya Judas yang menyatakan bahwa kaum elit agama dan tua-tua Yahudi itu ikut terlibat dalam konspirasi persekongkolan itu. Sehingga ketika Judas mengembalikan uang suap itu, orang-orang Yahudi tua-tua dan kepala imam merasa bahwa publik tidak mengetahui. Jadi sehingga tidak membuka sidang atau hukum kepada kasus Judas. Sebaliknya lebih bisa diterima akal bila dikatakan bahwa Judas yang mengarang cerita untuk menyeret mereka dalam pusaran kasus kematian Yesus. Dengan demikian, bila kita tahu kaum imam dan tua-tua itu adalah orang yang terkemuka dalam bidang hukum, dengan demikian ungkapan mereka yang menyatakan apa urusan kami dengan itu, bisa jadi merupakan siasat sebuah lembaga keagamaan untuk menghindari diri dari tuduhan atas keterlibatannya terhadap sebuah kesalahan yang mengakibatkan nyawa seseorang melayang. Yang kedua, Judas menyadari bahwa Yesus tidak bersalah. Tindakan eksekusi mati dengan cara salib yang ditimpakan atas Yesus tidak punya dasar hukum yang sah. Masih ingatkah ketika Latus menyatakan bahwa orang ini tidak bersalah? Sesungguhnya Yesus tidak punya kesalahan apa-apa. Judas tahu bahwa ia yang bersalah, yang telah menyebabkan Tuhan Yesus dikorbankan oleh pemufakatan yang jahat. Jika memang demikian, ia menghadap imam-imam kepala di bait Allah dalam rangka ritual pengakuan dosa. Ya, menurut Ulangan 19:15-21, para imam seharusnya memeriksa laporan Judas dengan menghadirkan beberapa saksi. Padahal para imam kepala itu yang telah menjuap Judas, sehingga secara tanggung jawab hukum mereka akan menjadi saksi-saksi kunci dalam kasus ini. Iya. Dan hukuman yang pantas untuk orang-orang yang terlibat dalam penumpahan darah orang yang tidak bersalah adalah hukuman mati. Hukuman mati akan merusak reputasi pribadi, keluarga, dan sistem di bait Allah. Para imam dan tua-tua itu menolak dihukum mati, tetapi Judas memilih langkah yang berbeda. Ketika Judas tidak bunuh diri,
maka saya katakan mungkin situasinya berbeda. Ketika para imam kepala tidak memproses pengakuan dosanya, Judas menghukum mati dirinya sendiri. Makanya inilah jalan memperlancar penyaliban Yesus. Dalam pandangan agama Yahudi, penumpahan darah orang yang tidak bersalah termasuk jenis kejahatan yang paling buruk. Allah sendiri akan menghukum orang yang menyebabkan penumpahan darah terhadap orang yang tidak bersalah. Ulangan 27 ayat 25 berkata, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Sekali lagi, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Selain itu, bahwa kejahatan paling serius di Israel adalah ketika seorang Yahudi, entah ia benar atau berdosa, diserahkan ke dalam kekuasaan penguasa non-Yahudi, baik penindas maupun bukan, dengan maksud untuk membunuh atau menghilangkan harta miliknya. Padahal ketika Pilatus dengan penguasa non-Yahudi memutuskan bahwa Yesus seorang Yahudi tidak bersalah, para imam kepala dan ahli Taurat justru menghasut orang banyak untuk mengatakan, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan anak-anak kami. Itu dikatakan Matius 27 ayat 24-25. Semua kita pasti pernah jatuh ke dalam dosa. Sadar atau tidak, kita ada dalam pengaruh kuasa iblis. Sama seperti Simon Petrus, kadang kita menyangkal kuasa dan kasih Yesus. Kita berdosa pastinya. Dan juga banyak sekali perilaku yang membuat kita berdosa dan melakukan pelanggaran terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Tetapi bersyukurlah kepada Tuhan yang Maha Penyayang dan Maha Pengampun, yang tidak membalaskan kejahatan kita, yang tidak membalaskan semua pelanggaran kita. Dia malah memberi kehidupan bagi orang-orang yang percaya. Tuhan tidak menghendaki kematian orang-orang, yang dikehendakinya adalah kehidupan. Lukas 15 ayat 10 tegas menyatakan, aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Lalu cerita tentang Judas ini bukan saja buruk bagi dirinya sendiri, namun sekaligus menampar sistem yang ada di bait Allah dan perilaku para elit agama, dalam hal ini para imam dan tua-tua Yahudi. Bahwa kaum yang mengklaim dirinya sebagai penjaga kekudusan Israel ternyata telah bersekongkol untuk menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Satu hal lagi yang lain yang tidak kalah buruknya adalah tentang kasus uang suap yang diberikan kepada Judas guna menangkap Yesus. Itu tidak dipersoalkan. Ketika menyuap di gereja tidak dipersoalkan, asal madus roh. Besar kemungkinan ini adalah uang dari kas bait Allah. Manakala Judas ingin mengembalikan uang sogot tersebut, maka para imam dengan sikap menganggap uang itu adalah uang haram. Uang itu adalah uang darah. Ini tidak boleh digabungkan dengan persembahan. Seolah-olah mereka tidak bersalah, seolah-olah mereka bersih dan suci. Ketika uang kas bait Allah dipakai untuk menyuap, itu tidak dipersoalkan. Namun ketika uang suap itu dikembalikan oleh Judas dan Judas menyesali perbuatannya, uang itu dianggap najis, haram. Itu uang darah, tidak boleh dimasukkan dalam peti persembahan. Sadar atau tidak, tindakan para imam ini membuka kedok perbuatan jahat mereka dengan menyogok Judas untuk menanggap Yesus. Seharusnya cerita penyesalan Judas di samping menimbulkan perbuatan jahat mereka dalam diri para pemimpin agama ini, harusnya ada rasa bersalah.
Cerita ini juga menelanjangi kelemahan fatal pada sistem yang ada di gereja itu, yang bisa menyembunyikan kesalahan para tua-tua dan pemimpin mereka. Kenyataannya seakan-akan menutupi kesalahan para pemimpin itu. Tetapi cerita ini menelanjangi kesalahan itu semua dan menelanjangi sistem yang ada di gereja itu. Dari aspek analisa sosial, dan tua-tua dan imam kepala di Yahudi, pihak yang ikut terlibat dalam konspirasi pembunuhan Yesus. Sayangnya, bahkan ketika darah orang telah tertimpa pun nyawa telah melayang, nampak tidak ada orang yang merasa bertanggung jawab. Semua cuci tangan dan terdiam. Tidak ada orang yang menyatakan itu salah. Semua mereka merasa perlu ada perubahan, tetapi semua terdiam. Semua lempar batu, sembunyi tangan, cuci tangan malahan. Dari sini kita harus menyadari bahwa uang itu bukanlah segalanya dalam hidup dan uang bukanlah sumber kebahagiaan. Begitulah memang kebenarannya. Tetapi faktanya kebenaran itu menjadi kebenaran yang basi dan terlantarkan. Mengapa? Saya katakan itu dengan tegas. Uang bukan segalanya dalam hidup dan uang tidak bisa menjamin kebahagiaan. Itulah kebenaran. Tetapi kebenaran itu basi. Kenyataannya tetap saja banyak orang yang berlomba-lomba mencari uang dengan segala cara demi untuk membeli segalanya dan menikmati kebahagiaan itu. Bagaimana saya mau makan, bagaimana supaya sukses, itu alasannya. Berarti tidak sedikit orang yang rela menyembah uang, bahkan mempertuhankan uang itu sendiri. Lebih setia pada uang daripada Tuhan. Bagaimana tidak? Demi uang manusia rela meninggalkan ibadahnya, meninggalkan Tuhannya. Demi uang rela meninggalkan istri dan suaminya dan anak-anaknya. Tidak tahu lagi pertumbuhan dan perkembangan anaknya demi uang. Meninggalkan Yesus. Demi uang manusia rela mengabaikan suara nuraninya. Demi uang pula sampai harus menjual tubuh dan harga dirinya. Demi uang sudah menjadikan segalanya. Manusia pun rela memutuskan tali persahabatan, tali persaudaraan, mencelakai dan memperdaya, membunuh. Demi uang sampai perlu memutuskan tali persaudaraan dengan menghilangkan integritas, dipertaruhkan. Masih ada lagi. Demi uang manusia dengan bangga memamerkan ketidakberadabannya dan meradat tanpa rasa malu lagi. Atas nama ini, atas nama itu. Demi uang ada manusia yang sampai mau bekerja sama dengan setan dan mempersembahkan tumbal berupa nyawa sesamanya, nyawa anak-anaknya. Bahkan nyawa anaknya sendiri. Ini bukan omong kosong. Ini realita kehidupan yang bisa kita temui dalam kehidupan. Bahkan mungkin di antara kita ada yang menjadi pelaku dalamnya. Coba periksa. Atau keluarga kita mungkin. Kita rela mengorbankan segalanya demi uang yang sesungguhnya melebihi apa yang kita butuhkan oleh keserakahan yang sudah mengakar dalam hidup kita. Kita menyadari uang bukan segalanya, tetapi tetap kehilangan kesadaran ketika sudah berhubungan dengan uang, sehingga akan melakukan segala cara untuk mendapatkan. Bapak Ibu, ada sebuah keluarga yang bekerja di Kalimantan dan anaknya 2 orang bekerja di Ambon dan di Malaysia. Suami dan 2 orang anaknya sudah 3 tahun tidak pernah pulang, hanya demi pekerjaan.
Tetapi karena ulang tahun putrinya si bungsu, si suami menelepon dari Papua, Bu, ulang tahun si Pudan kami akan pulang. Kami sudah sepakat dengan si abang di Ambon dan di Malaysia. Lalu apa kata istri? Biarlah Pak, cari uang lah dulu. Kalau kami aman-aman aja, yang penting sehat. Carilah uang dulu banyak-banyak di situ. Tetapi ketika ulang tahun si Pudan telah tiba, si ibu telah mempersiapkan nasi uduk, nasi kuning, makanan untuk persiapan ulang tahun si Pudan. Ketika waktunya ada kebutuhan tersendiri untuk mempersiapkan hidangan ini, si ibu meminta kepada si Pudan, "Pudan, ambilkan dulu pisaunya. Saya sudah capek, udah terlalu lama duduk." Lalu dengan tiba-tiba, "Apalagi yang kurang, Bu?" Sambil menyerahkan pisaunya, kedengaran suaranya berbeda, bukan suara si Pudan. Yang ternyata adalah suara anaknya yang paling besar, yang dari Malaysia. Betapa terkejutnya si ibu mendengarkan suara itu, benar bahwa itu adalah benar suara anaknya yang dia tahu betul-betul kenal. Lalu mereka berpelukan. Dan di belakangnya juga anak yang kedua. "Ini Bu, hadiah yang boleh kami bawakan dengan uang yang sedikit. Saya tadi langsung ke belakang jemput adik karena menyerahkan dulu hadiahnya." Mereka berbahagia sekali. Rupanya kebahagiaan itu jauh lebih baik daripada mencari harta. Cerita selanjutnya mengenai upaya para imam dan kepala tua-tua Yahudi yang menutupi kesalahannya di mata publik. Mereka bersepakat memakai uang suap yang dikembalikan Yudas itu untuk membeli sebidang tanah untuk diperuntukkan sebagai pekuburan orang asing. Memang selama ini orang asing tidak punya tempat pemakaman di Yerusalem, sehingga bila ada jenazah mereka dimakamkan di luar, jauh di luar kota Yerusalem. Kali ini mereka mencoba menarik perhatian orang-orang asing dengan menyiapkan tempat pemakaman buat mereka, seolah-olah mereka punya perilaku yang baik. Dengan demikian mereka menumpahkan darah dua orang Yahudi, yaitu darah Yesus dan darah Judas, lalu menutupi kesalahan mereka itu dengan kebaikan terhadap orang-orang asing. Dalam konteks kemiskinan rohani terkhususnya, dan juga kemiskinan materi di Indonesia, di negara kita, virus corona akan mudah menyebabkan risiko kematian karena tingginya angka sakit paru-paru, malaria, demam berdarah, hipertensi, darah rendah, asma dan hepatitis dan sebagainya. Virus corona mudah menyerang orang-orang dengan kekebalan tubuh yang rendah. Hal itu berbanding lurus dengan kondisi kemiskinan dan gizi keluarga yang sangat rendah di beberapa tempat. Udah tahu lemah, tetapi tidak mempersiapkan diri. Keterbatasan fasilitas kesehatan, di mana rumah sakit sebagai rujukan sangat sedikit memiliki tempat dan ruangan yang bisa menampung pasien. Ruangan tidak ada lagi, selalu jawabannya. Habis kamar. Di samping itu juga ada yang harus menunggu hingga berminggu-minggu hasil pemeriksaan penyakitnya. Keadaan ini sangat menyulitkan penanganan korban yang begitu banyak. Ditambah dengan menggunakan alasan-alasan yang tidak etis. Bagaimana saya mau kerja di rumah untuk kehidupan keluarga saya? Bagaimana saya untuk menyekolahkan anak-anak saya kalau hanya tinggal di rumah? Dengan alasan-alasan dalih hanya untuk menyatakan supaya bebas
tidak menggunakan alat kesehatan atau masker. Keadaan ini sangat menyulitkan penanganan korban begitu banyak tempat, ditambah lagi masalah yang tidak etis. Kalau kita harus bekerja di rumah untuk mencari nafkah, sehingga kita bebas walau tidak menggunakan alat kesehatan seperti masker, bebas bertamu, bebas bertemu dengan sanak keluarga, bebas berekreasi, bebas di tempat ramai dan di pasar, di mall, tidak menggunakan masker. Tetapi dengan ini tidak ada alasan untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Kita harus menjaga kesehatan kita, social distancing. Dalam konteks pandemi corona, gereja sebagai agen keselamatan tidak boleh membiarkan manusia terbunuh oleh kekejaman virus corona. Jadi jalankan protokol pemerintah, social distancing, pakai masker, persempit penularan virus itu. Maka kita perlu melakukan belajar di rumah itu baik. Kurangi kunjungan kepada keramaian. Kalau kita harus bekerja di luar, kalau kita harus berbelanja, kalau kita harus di tempat keramaian berjualan, maka jagalah keselamatanmu dan jagalah keselamatan orang lain juga. Dengan memakai masker kamu sudah menyelamatkan ribuan orang. Dengan demikian, ketika kita sadar bahwa kita sudah berdosa, menyesallah dan berlarilah kepada Tuhan. Jangan bersembunyi, jangan bandel, malah menjauhkan diri kepada Tuhan, malah memilih kuasa iblis, malah memilih pikirannya perasaan sok kuat, malah memilih menjauhkan diri dari lindungan Tuhan. Jangan sembunyi dan berubahlah dalam perlakuan budimu. Itulah yang terbaik. Datanglah kepada Tuhan dengan yang berbeban berat dan letih lesu, sebab Tuhan akan memberikan kelegaan. Jauhlah kiranya malapetaka dari jemaat Tuhan seluruhnya, dan akhirnya kita senantiasa diberkati Tuhan. Jangan sekalipun memperjualbelikan nyawa orang. Amin. Diberkatilah orang yang